Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, mahasiswa Universitas Terbuka semester 5. Di kesempatan kali ini saya ingin membuat video pembelajaran tentang pembelajaran terpadu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Ya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kalau baik. Nah, kalau misalnya Bapak bilang, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Bapak ulangi lagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, baik anak-anak. Di kesempatan kali ini Bapak ingin membahas salah satu materi. Nah, di materi kali ini sebelumnya siapa yang ingin menjadi anak soleh dan soleha? Oh ya, alhamdulillah kalau semuanya ingin. Nah, jadi salah satu cara untuk menjadi anak soleh dan soleha itu adalah dengan cara berdoa. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, oke. Yang mau pimpin doa siapa? Angkat tangan. Nah, oke, silakan. Andi, silakan pimpin doa. Oh iya, alhamdulillah selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa, itu adalah salah satu ciri dari anak soleh dan soleha. Nah, baik anak-anak semua, sebelum kita masuk ke pembelajaran tadi, coba kita cek, kalian cek kiri dan kanannya, ada yang tidak hadir hari ini? Oh ya, siapa? Rizky yang hadir. Oh ya, betul, Rizky hari ini tidak hadir. Tadi ibunya sudah memberikan surat izin kepada Bapak. Infonya Rizky itu lagi sakit. Nah, ayo kita sama-sama doakan teman-teman. Semoga Rizky ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar besok bisa mulai gabung lagi bersama kita belajar. Nah, ayo. Setelah itu Bapak ingin bertanya. Nah, tadi siapa nih yang datang ke sekolah lebih awal? Angkat tangan, ayo. Oh ya, Halimah. Oh ya, Halimah. Alhamdulillah, Halimah ternyata hari ini masuk ke sekolah itu lebih awal. Alhamdulillah, ayo kita beri applause kepada Halimah. Nah, jadi teman adik-adik semua, pentingnya disiplin itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita gitu. Nah, jadi kita wajib mendisiplinkan diri agar supaya kita tidak menjadi beban orang lain. Nah, baik, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ada satu lagu yang adik-adik sudah tahu, lagu Garuda Pancasila. Nah, alhamdulillah di Garuda Pancasila ini tujuannya itu adalah untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Pada hafal adik-adik? Alhamdulillah hafal. Oke, baik adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adik-adik, nah tadi itu adalah salah satu lagu nasional kita. Nah, jadi adik-adik jangan lupa kita pelajari lagi untuk lagu nasional kita. Nah, baik adik-adik, setelah kita tekan tadi doa sudah, absen kita sudah, dan kita sudah menyanyikan lagu nasional kita, adalah untuk memupuk rasa nasionalis kita gitu. Nah, oke adik-adik, sebelumnya masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Ya, betul. Pelajaran minggu lalu adalah tentang tema 5, tentang peristiwa siang dan malam. Nah, baik adik-adik. Nah, Bapak akan membahas kembali untuk materi tentang peristiwa siang dan malam ini. Nah, ayo adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu siang dan malam? Nah, coba Sasa, apa? Oh iya, betul Sasa, betul. Peristiwa siang dan malam itu adalah peristiwa pergantian
dari siang ke malam. Nah, adik-adik semua, apa yang adik-adik lakukan pada saat siang hari dan malam hari? Coba Andi sebutkan. Oh iya betul. Kalau siang hari ke sekolah, pergi bermain. Ada lagi? Ridwan? Oh iya, betul. Mengembala kambing kalau ada, betul. Terus main layangan, betul. Nah, itu semua adalah peristiwa yang kita lakukan pada siang hari, betul. Kalau malam harinya, ada yang tahu? Angkat tangan. Nah, betul. Nah, peristiwa yang kita lakukan pada saat malam hari adalah satu, tidur. Ya, betul. Cerdas sekali. Yang kedua apa? Mengaji. Oh ya, betul. Mengaji, betul. Yang ketiga apa? Belajar malam. Wah, luar biasa. Nah, baik adik-adik sekalian. Nah, tadi itu adalah kegiatan yang kita lakukan pada siang hari dan malam hari. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin memberikan contoh salah satu gambar yang sudah Bapak buat ini. Nah, ini gambarnya. Nah, gambar di siang hari itu adalah, lihat adik-adik, ada banyak awan, awannya masih putih dan ada matahari, serta pencahayaan itu pada siang hari itu lebih, betul, lebih terang. Nah, jadi adik-adik sudah bisa membedakan kan. Nah, itu adalah ciri-ciri di siang hari. Nah, selanjutnya di gambar kedua, lihat adik-adik, di sini ada pelangi. Nah, biasanya itu pelangi itu munculnya di siang hari. Setelah itu banyak makhluk khususnya mamalia itu keluarnya di siang hari. Contoh burung kicau, kelinci, kambing, kerbau, dan seterusnya ya kan. Nah, baik adik-adik. Nah, tadi itu adalah salah satu ciri-ciri kegiatan yang ada di siang hari. Nah, setelah itu Bapak akan menjelaskan ke malam harinya adik-adik. Nah, di malam hari ini adik-adik bisa lihat nih ada 3 gambar yang Bapak sudah buatkan. Nah, salah satunya adalah langit. Nah, langit itu pada saat malam hari itu terlihat gelap. Nah, nah, apa ada? Terus ada lagi? Oh iya, betul. Ada bulan. Lanjut. Ada bintang dan masih banyak lainnya. Oke, terima kasih adik-adik. Tadi adalah salah satu ciri peristiwa yang ada di malam hari. Nah, adik-adik, dari ke-6 gambar tersebut, adik-adik lebih nyamannya kemana nih adik-adik? Oh ya, silakan Aldo. Oh iya, tadi kata menurut Aldo, dia lebih nyaman di atau nyaman di pagi hari dan siang hari, dikarenakan tadi katanya lebih asik bermain, belajar, sekolah, dan seterusnya gitu ya. Oke, baik adik-adik. Nah, di dalam gambar tersebut adik-adik bisa lihat kan perbedaannya dengan sangat jelas antara siang hari dan malam hari. Nah, oke, baik. Bapak ada beberapa teks yang harus adik-adik susun. Nah, baik. Tunggu sebentar. Nih, oke. Ini di sini ada beberapa kertas, Bapak masukkan ke kotak. Nah, jadi adik-adik harus menyusun kalimat. Contoh. Bapak kasih contoh ya. Tunggu sebentar, Bapak kasih contoh. Contoh. Andi pergi ke pasar. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat. Nah, baik. Ini Bapak sudah membuat beberapa kalimat. Nah, tinggal adik-adik rangkai. Ntar kalau yang bisa, silakan maju ke depan. Atau nanti akan Bapak bantu untuk nempel. Kalau misalkan tinggian ya adik-adik. Nah, baik. Akan Bapak kasih. Oke adik-adik, ada yang sudah bisa? Oke, silakan. Coba Andi. Silakan maju. Oh iya, Bapak bantu aja untuk itu. Apa Andi tadi? Contoh kalimatnya apa?
Umar sedang tidur siang. Oke, siap. Baik. Jadi, adik-adik, kita lihat. Ini bukan Bapak tempel ya. Nah, contohnya tadi kata Andi. Contoh dari kalimat Umar sedang, katanya sedang, ini adik-adik, tidur siang. Nah, tidur siang, betul. Ini adik-adik, betul gak ini? Umar sedang tidur siang, betul. Ini adalah satu kalimat. Nah, baik adik-adik. Nah, tugas kali ini Bapak akan memberikan tugas kepada adik-adik apa saja yang adik-adik lakukan pada siang hari dan malam hari. Oke, Kak, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Oke, cukup? Bapak lihat, alhamdulillah ternyata adik-adik semua sudah paham tentang apa itu siang dan malam. Apa saja yang harus kita lakukan pada siang hari dan malam hari. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kata. Tadi kan kalimat, sekarang kata. Nah, kan contoh di sini itu ada Umar sedang tidur siang. Nah, di contoh kalimat ini ada berapa kata? Ya, Andi. 4. Ya, betul. Anak-anak, apakah betul ini 4 kalimat? Ya, benar. Ini adalah 4 kalimat. Ayo kita hitung bareng-bareng ya untuk membuktikan. 1, Umar. Sedang itu 2 berarti. Tidur itu ketiga. Siang itu keempat. Nah, jadi kita sudah belajar tentang kata dan tentang kalimat. Nah, baik adik-adik, Bapak harapkan adik-adik sudah mempunyai gambaran tentang peristiwa siang dan malam ini. Oke, untuk merefresh pembelajaran kita hari ini, kalau misalnya Bapak bilang semangat pagi, semangat pagi gitu ya. Oke, baik adik-adik. Semangat pagi, semangat pagi. Oke. Nah, jadi masih kurang kompak. Sekali lagi. Selamat pagi, semangat pagi. Ya, alhamdulillah. Nah, ingat adik-adik, kita harus tetap semangat dalam belajar. Nah, selanjutnya Bapak di sini ingin mengajak adik-adik, ayo kita pergi ke lapangan untuk melihat sekeliling lapangan apa saja gitu. Oke, yuk silakan keluar bareng-bareng dengan rapi dan tenang. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah ada di lapangan. Adik-adik, kita sudah ada di lapangan. Coba adik-adik ukur berapa panjang lapangan dan lebar lapangan menggunakan angka. Sambil jalan, adik-adik hitung berapa langkah adik-adik berjalan ke depan dan ke samping lapangan gitu adik-adik. Nah, setelah adik-adik mulai berjalan, silakan Bapak kasih waktu beberapa 5 menit untuk 5-10 menit untuk adik-adik memahami tentang dan melihat sekeliling di lapangan tersebut. Oke, baik adik-adik. Ya, alhamdulillah adik-adik sudah semua melaksanakan tugas dari Bapak tadi. Oh ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, baik adik-adik, kita masuk lagi ke kelas. Nah, di kesempatan kali ini Bapak ingin bertanya kepada adik-adik, tadi di lapangan adik-adik lihat apa aja? Apa? Oh iya, betul. Yang bendera, betul. Yang kedua, pohon, betul. Yang ketiga, kelas-kelas, ya betul. Nah, baik adik-adik, tadi adik-adik kita sama-sama sudah berkeliling lapangan. Nah, dan kita sudah melihat situasi di lapangan tersebut. Gimana tadi suasananya? Panas atau dingin? Panas, Pak. Oh iya, betul. Kebetulan hari ini sedang panas, berarti terjadinya siang. Nah, pintar. Nah, kalau malam hari apa tadi? Malam hari dingin, Pak. Wah, luar biasa. Betul, kalau di malam hari itu cuacanya
terasa sangat dingin gitu. Nah, baik adik-adik, tadi kita sambungkan lagi ke tadi peristiwa siang dan malam. Nah, adik-adik tadi kan sudah merasakan tuh panas dan adik-adik juga sudah merasakan dinginnya di malam hari. Nah, jadi adik-adik, Bapak akan bertanya kepada adik-adik tadi pada saat adik-adik ke lapangan kan Bapak tadi meminta tolong untuk berjalan dari lapangan ujung ke lapangan ujung. Ada yang mau menjawab berapa langkah tadi? Oh ya, silakan Andi. 10. Ya, 10. Ada lagi? 7. Ya, betul 7. Terus ada lagi? 12. Wah, 12 betul. Nah, tadi adik-adik, itu salah satu cara untuk mengukur suatu panjang atau jarak. Tapi tadi menggunakan langkah kalian atau langkah kita. Nah, kenapa tadi dari 3 jawaban tadi banyak yang maksudnya tidak sama gitu? Ayo, apa alasannya? Ya, betul. Karena tinggi kita berbeda, Pak. Betul. Terima kasih Andi jawabannya. Betul. Karena tinggi setiap kita itu berbeda tingginya, dan langkahnya juga ada yang pendek dan ada yang kecil. Nah, jadi adik-adik, itu adalah sebutan untuk mengukur jarak tidak baku. Nah, betul. Itu tidak baku. Nah, apa sih kalau misalnya baku itu? Nah, kalau baku itu contoh kecil ya. Contoh dari yang baku, contoh dari kilometer. Tunggu sebentar. Nah, dari kilometer, HM, DAM, meter, senti, mili. Nah, kalau ini tuh adalah yang sudah dibakukan adik-adik. Contoh kilometer itu sudah dibakukan. Jadi baik adik-adik, ada yang tahu nggak? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, dan milimeter. Betul. Nah, ini adalah salah satu bentuk baku dalam penghitungan jarak atau panjang. Betul. Nah, di kesempatan kali ini kan tadi kita sudah membahas tentang satuan tidak baku atau cara alat untuk mengukur tidak baku. Nah, sekarang kita akan belajar tentang satuan bakunya. Yang pertama tadi adalah kilometer atau disingkat jadi km. Yang kedua adalah hektometer. Yang ketiga adalah dekameter, dan keempat adalah meter, kelima adalah sentimeter, dan keenam adalah milimeter. Nah, baik adik-adik, dari kesempatan ini adik-adik harus tahu dulu aja untuk masalah satuannya itu. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah belajar tadi. Kita kembali lagi. Tadi kita belajar apa aja tadi? Ya, betul. Siang hari dan malam hari, peristiwa siang hari dan malam hari. Yang kedua adalah tentang pengukuran jarak, baik dari satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, baik adik-adik, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah mempelajari beberapa ulasan tadi tentang bagaimana cara kita mengetahui siang dan malam hari, serta mengukur jarak baku dan tidak baku. Oke, baik adik-adik, alhamdulillahirobbilalamin. Ada yang ingin tanyakan untuk masalah ini adik-adik? Ya, tuh. Nah, pada saat di kesempatan kali ini, Bapak juga ingin menjelaskan tentang satu lagi, dan Bapak ingin memberikan tugas kepada adik-adik. Tadi kan tugas pertama tadi kita sudah mengumpulkan, alhamdulillah nilainya luar biasa, tentang apa saja yang kita lakukan di siang hari dan malam hari. Nah, dan tugas kedua tadi adik-adik sudah menjelaskan tentang berapa jarak dari kelas kita ke lapangan dengan menggunakan rumus tidak baku. Nah, satuan tidak baku tadi kan. Nah, baik adik-adik, setelah itu
tadi kita juga sudah sedikit membahas tentang satuan yang baku. Salah satunya adalah meter, sentimeter, milimeter, kilometer, dan seterusnya. Nah, baik adik-adik, kita bakal lanjut ke sesi berikutnya. Nah, di sesi berikutnya kita akan, Bapak ada sedikit games. Nah, gamesnya itu adalah konsentrasi. Nah, baik. Kalau misalkan Bapak bilang konsentrasi dimulai. Nah, pada saat adik-adik menjawab konsentrasi dimulai, nah adik-adik di situ harus tutup mata. Oke, baik adik-adik. Ayo, gamesnya. Kalau misalkan contoh, kalau kakak bilang hidung, jangan, kalian pegang hidung kalian gitu. Kalau Bapak bilang telinga, ya harus pegang telinga kalian. Jadi kalau misalkan ada yang Bapak bilang telinga tapi pegangnya telinga tapi pegangnya hidung, nah itu akan kena hukuman. Nah, baik adik-adik, kita lanjut saja gamesnya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Oke. Hidung, kuping, telinga. Ya, Andi, kamu salah ya. Nah, tadi berarti Andi itu kurang konsentrasi. Oke, baik. Selanjutnya kita mulai satu kali lagi gamenya ya. Konsentrasi dimulai. Telinga, kuping. Nah, kan Bapak di sini, Bapak kan tugasnya itu adalah mengkaca adik-adik semua. Jadi adik-adik harus tetap konsentrasi. Betul. Oke, sekali lagi. Kalau misalkan Bapak bilang kanan, adik-adik angkat tangan kanannya. Kalau misalkan Bapak angkat tangan kiri, tangan kirinya angkat. Oke, baik. Konsentrasi dimulai. Oke, tangan kanan angkat, tangan kiri, tangan kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah konsentrasi kembali. Nah, baik adik-adik, kan kita sudah konsentrasi kembali nih untuk memulai kegiatan kita lagi tentang membahas tentang peristiwa siang dan malam. Betul. Nah, selanjutnya Bapak di sini ada gambar adik-adik. Nah, gambarnya seperti ini adik-adik. Ada yang tahu ini apa? Ya, betul. Ini adalah burung Garuda. Betul. Nah, di burung Garuda ini ada yang tahu apa sih maksudnya burung Garuda ini? Ya, betul. Burung Garuda ini adalah simbol negara Republik Indonesia. Betul. Nah, adik-adik bisa lihat dari gambar sini. Nah, ini adalah burung Garuda. Nah, di burung Garuda ini adik-adik ada yang hafal belum nih Pancasilanya? Ada yang hafal? Oh ya, Andi alhamdulillah hafal. Yang lain? Siska hafal? Oh iya, alhamdulillah Siska juga hafal. Yang lain? Alhamdulillah sudah hafal. Tapi mungkin masih ada yang kagok-kagok ya? Ya, betul. Oke, baik adik-adik. Sebelum kita memasuki itu, coba yuk kita sama-sama mengucapkan Pancasila. Oke. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, alhamdulillahirobbilalamin adik-adik, tadi kita sudah mengucapkan atau melafalkan tentang Pancasila. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak Pancasila itu terdiri dari 2 makna. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Nah, betul. Pancasila itu adalah 5 dasar. Nah, 5 dasar Republik Indonesia itu ada di Pancasila. Tadi yang sudah adik-adik ketahui, tadi yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, jadi adik-adik, kita sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara di Indonesia, kita wajib memiliki kepercayaan atau agamanya masing-masing. Betul. Oke, di sini Bapak ingin bertanya kepada adik-adik. Adik-adik di sini ada yang tadi pagi sholat subuh?
Ya, alhamdulillahirobbilalamin kalau banyak yang sholat subuh. Andi kenapa nggak sholat subuh? Waduh, Andi nggak sholat subuh karena siangan tadi. Waduh. Jadi untuk Andi dan teman-teman dan adik-adik semua, Bapak harapkan untuk tidak tidur terlalu malam. Nah, kalau bisa adik-adik habis sholat isya itu belajar sebentar, habis itu tidur. Nah, jangan kebanyakan nonton TV atau bermain. Nah, agar besoknya tidak telat. Betul. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi adik-adik, kita selaku manusia yang mempunyai akal, pikiran, dan semangat juang, kita harus punya adab. Adab itu adalah rasa sopan, kesopanan kita, rasa menghargai kita kepada orang yang lebih tua. Contoh kecil, ada yang memberi contoh? Contohnya apa? Oh iya, Halimah apa? Oh iya, betul lagi kata Halimah. Salah satu contohnya dengan cara kalau misal adik-adik lewat, itu harus mengucapkan misi pak, misi bu, misi kak, misi mbak, dan seterusnya. Nah, betul, itu salah satu contoh bahwa kita itu adalah manusia beradab. Nah, betul. Ada lagi yang ingin memberikan contoh? Ya, betul, Andi, betul nih. Kita harus tidak boleh membeda-bedakan terhadap apapun gitu, agama apapun dan suku apapun. Jadi kita itu adalah sama, kesetaraan kita adalah sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan terhadap semua makhluk hidup. Oke, baik adik-adik. Selanjutnya adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, adik-adik, ada yang tahu di Indonesia ada berapa pulau yang besar? Coba, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, betul, Udin, betul. Di Indonesia kita ada 5 pulau besar di Indonesia. Salah satunya, yang pertama apa? Ya, betul, Sumatera. Yang kedua, Jawa, betul. Yang ketiga, Kalimantan, betul. Yang keempat, Sulawesi, betul. Yang kelima adalah Papua, betul. Oke, baik. Adik-adik, tadi kan kita sudah membahas tentang Persatuan Indonesia. Nah, betul, tadi yang tadi Bapak sampaikan, tadi ada 5 pulau besar di Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di poin keempat ini adik-adik. Nah, di poin keempat ini adalah, jadi setiap kita memiliki masalah itu harus dimufakatkan atau dimusyawaratkan agar memiliki jalan temu, betul, atau memiliki hasil yang sama-sama menguntungkan. Nah, baik, selanjutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini adik-adik, kita memiliki rasa atau memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Semua rakyat Indonesia memiliki keadilan yang sama, baik di mata hukum, sosial, budaya, dan seterusnya. Nah, baik adik-adik, tadi kita sudah membahas tentang makna dari Pancasila tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang, nah, ini burung garudanya. Nih, di burung garudanya ini adik-adik, itu terdapat makna-makna yang adik-adik perlu ketahui. Yang pertama adalah di sayapnya. Di sayapnya ini terdiri dari 17 helai bulu. Nah, itu menandakan tanggal atau hari jadi bangsa Indonesia, tanggal 17. Sedangkan di bawah ekornya ini terdapat 8 helai. 8 helai itu menandakan bulan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia adalah Agustus. Sedangkan di ekor sini nih, sebelum ekor bawahnya ada 19 helai. Ekor bawahnya ada 19 helai. Itu menandakan tahun dari hari bersejarah di Republik Indonesia atau di negara kita tercinta ini. Yang keempat adalah yang di lehernya terdapat ada 45. Itu tahun dari Indonesia mereka, atau yang sekarang
diperingati adalah 17 Agustus 1945 atau Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, bagi adik-adik semuanya, di kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan kembali tentang keseluruhan ini. Nah, selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas kepada adik-adik untuk membuat tugas. Nah, di tugasnya ini adalah untuk menggambar. Nah, menggambar burung Garuda. Oke, silakan. Bapak kasih waktu 15 menit untuk adik-adik menggambar burung Garuda. Oke. Sebelum Bapak gambar, Bapak akan tempel terlebih dahulu di mading kita. Sip. Nah. Oke, adik-adik, waktunya dipersilakan untuk menggambar. Silakan. Ya, alhamdulillah gambarnya sudah dibuat dan dikumpulkan sama adik-adik semua. Alhamdulillah gambarnya sudah cukup baik dan cukup bagus. Nah, adik-adik, ini penting sekali untuk mengimplementasikan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam Pancasila tersebut. Contoh 1, dengan cara bangun tidak kesiangan. Yang kedua, membantu orang tua. Betul. Yang ketiga adalah yang ketiga yang paling penting ini adalah beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi beragama Islam ya sholat, mengaji, dan seterusnya. Yang keempat adalah membantu sesama. Nah, membantu sesama ini sangat penting adik-adik untuk kita melatih interaksi atau apa ya bahasa gitu ya, untuk lebih peka terhadap lingkungan. Nah, adik-adik, dari pengimplementasian tadi yang sudah adik-adik sebutkan tadi, adik-adik diharapkan untuk bisa mengimplementasikan tentang Pancasila dalam kehidupan adik-adik sekalian. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, materi kita di hari ini sudah cukup kompleks atau sudah cukup baik. Nah, baik adik-adik sekalian, tadi belajar apa? Yang pertama, ya betul, peristiwa siang dan malam. Yang kedua adalah tentang mengukur jarak menggunakan satuan baku maupun tidak. Yang ketiga adalah tentang Garuda Pancasila. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik semua, di semua ini adik-adik perlu mempelajari dengan sebaik-baiknya tentang ini gitu. Maksudnya tentang penerapan Pancasila tersebut agar adik-adik bisa mencapai cita-cita adik-adik semua. Oke. Ada yang ingin tanyakan sebelum Bapak tutup? Oh iya, silakan Udin bertanya. Oke. Baik. Akan Bapak ulangi kembali pertanyaan dari Udin tadi. Pertanyaan dari Udin tadi adalah bagaimana cara kita agar bisa menjadikan diri kita lebih baik. Betul. Oke. Pertanyaan yang luar biasa. Nah, dari pertanyaan Udin kita akan kaitkan dengan Pancasila. Nah, di Pancasila ini adik-adik diharapkan adik-adik bisa belajar untuk satu, yang tadi udah disebutkan tadi sama Andi, bangun pagi, sholat, datang ke kelas atau sekolah dengan tidak telat. Itu salah satu contoh bagi kita untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada lagi? Oke, alhamdulillah kalau cukup. Baik adik-adik, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, yang mau pimpin doa silakan. Siapa? Ayo. Oh iya, silakan Udin pimpin doa. Oke. Oke, cukup. Terima kasih Udin. Oke. Mengakhiri kegiatan kita, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Nah, silakan adik-adik masukkan buku adik-adik ke dalam tas untuk persiapan kita pulang. Nah, jadi kakak, Bapak ada games. Kalau misalkan adik-adik bisa menjawab pertanyaan dari Bapak, silakan adik-adik pulang terlebih dahulu. Oke? Oke, sebelumnya silakan duduk yang rapih. Oke, 1, 2, 3. Silakan. Nah, dari sini, dari materi kita tadi, siapa yang bisa menyebutkan apa sih yang kita lakukan pada siang hari? Oke, silakan.
Oh iya betul. Tadi kata Udin sekolah, terus Udin tadi apa? Ya betul. Bantu bapak mengembala kambing, betul. 3. Oh iya betul. Dan bantu bapak mencari rumput. Silakan untuk kelompok Udin, silakan pulang terlebih dahulu. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Apa yang kita lakukan pada saat di malam hari? Nah ini. Ya silakan, Halimah. Oh iya betul. Nah betul. Tidur, ya betul. Terus? Oh iya betul. Belajar, betul. Terus apa lagi, betul? Ya betul, mengaji. Nah betul. Tadi yang Halimah sebutkan itu adalah salah satu kegiatan kita di malam hari. Betul. Oke, untuk kelompoknya Halimah dipersilakan untuk pulang lebih dahulu. Oke, lanjut. Ada yang tahu arti Pancasila? Ayo. Oh iya betul, silakan. Andi. Betul. Sila itu adalah 5 dasar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk itu sudah cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.